Jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu salat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, dan ibadah apapun itu, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-20 dan 21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-20, mereka orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia ataupun orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat, semuanya kami berikan dari rahmat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat kami, pemberian kami, kata Allah, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya. Lalu pada ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Lihatlah, kata Allah, bagaimana kami melebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain. Akan tetapi ingat pula, kehidupan akhirat, derajat dan kebahagiaan di akhirat lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih utama untuk kita dahulukan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa dalam kehidupan dunia ini manusia bertingkat-tingkat. Dalam kehidupan manusia ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan manusia itu bertingkat-tingkat. Wa kullan numiddu haula'i min wa haula'i min 'ata'i rabbik. Kata Allah, kami berikan kepada sebahagian manusia dan sebahagian yang lainnya dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama tafsir kita, lihatlah di dalam kehidupan dunia ini ada orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia kaya raya, super kaya. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia kaya hanya sekadar saja. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan berkecukupan. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan miskin, dan ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan super miskin, sangat miskin dalam kehidupan dunia. Itu semua jemaah sekalian sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan keadilan dan hikmah kebijaksanaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sudah merupakan ketetapan dari Allah. Akan tetapi pertanyaannya, apakah itu perlu disesali jika ternyata ada di antara kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada orang yang Allah takdirkan dalam kehidupan dunia ini dia serba kekurangan misalnya, termasuk di antara orang-orang yang punya banyak kekurangan dibandingkan dengan sebahagian orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan serba kecukupan, bahkan kekayaan yang luar biasa. Pertanyaan yang akan muncul pada setiap kita jemaah sekalian, apakah itu perlu disesali? Jawabannya tidak. Jawabannya, semua itu tidak perlu disesali, karena kita masih berada di dalam kehidupan dunia.
merupakan hal yang biasa ketika Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan dunia ini dan melebihkannya kepada sebahagian orang, lalu membuat sebahagian yang lainnya berkekurangan. Itu adalah hal yang biasa. Karena kehidupan dunia, suka atau tidak, mau atau tidak, sudah siap ataupun tidak, kehidupan dunia tetap akan kita tinggalkan. Yang jadi persoalan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jika kita nanti miskin di akhirat. Itu yang akan menjadi persoalan besar. Miskin di dunia tidak terlalu masalah, karena selama kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tetap akan diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap akan dibagikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun rezeki yang Allah bagikan kepada kita tidak sebanyak rezeki yang didapatkan oleh orang-orang yang berkecukupan. Tapi yang jadi persoalannya adalah jika nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita miskin karena di dunia kita tidak beramal ibadah. Itu yang menjadi persoalan. Itu yang menjadi masalah besar. Ketika di akhirat kita tidak punya modal untuk kembali dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu persoalan besar jemaah sekalian. Di dunia ini, kehidupan, rezeki, pekerjaan, semua itu hanya sarana untuk kita menuju kepada tujuan, yaitu tujuan utama kita diciptakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kehidupan dunia yang dia jalani, semua itu adalah jembatan untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang-orang yang tetap memperhatikan kehidupannya dengan berjual beli, berdagang dan seterusnya, tapi tidak pernah lupa dengan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah." Orang-orang, kata Allah, yang perniagaan mereka, jual beli mereka, perdagangan mereka, bisnis mereka, profesi dan pekerjaan mereka di dunia ini tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, mereka mendirikan salat. Wa itaiz zakah, jika datang waktunya dan mereka berhak untuk berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, mereka mengeluarkan zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Semua itu mereka lakukan karena mereka yakin bahwa mereka pasti akan kembali kepada Allah. Mereka takut dengan suatu hari yang pasti akan datang di mana mata dan hati mereka terbolak-balik menunggu keputusan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Mereka jadikan kehidupan dunia sebagai jembatan untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Karena bagi mereka sengsara di dunia hanyalah sementara, tapi di akhirat adalah kehidupan abadi yang selama-lamanya. Dan sungguh sangat menyedihkan bagi mereka, sungguh sangat menyedihkan kalau ternyata mereka menjual akhirat hanya demi kehidupan dunia yang sementara. Dan justru sebaliknya, mereka siap kehilangan dunia mereka demi kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kehidupan akhirat, "Walal akhiratu khairu wa abqa." Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain kata Allah, "Lahiyal hayawan." Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Adapun kehidupan dunia, Nabi ibaratkan seperti seorang yang sedang menyeberangi jalan, atau seperti seorang yang sedang berteduh di bawah pohon, lalu tiba-tiba dia pergi meninggalkan pohon itu lagi, atau seperti seorang yang sedang safar ke satu tempat, lalu kemudian dia rindu untuk kembali ke tempat asalnya. Kata Nabi SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin."
Jadilah dalam kehidupan dunia ini seakan-akan engkau adalah seorang yang asing, sedang berada di satu tempat yang asing, yang dia rindu untuk kembali ke tempat semula, ke tempat asalnya, ke kampung halamannya. Aw abiri sabilin, atau jadilah dalam kehidupan dunia ini seperti seseorang yang hendak menyeberangi satu jalan, karena dia tahu dia hanya sebentar menyeberangi jalan tersebut, lalu dia akan kembali kepada kehidupan yang sebenarnya, asalnya, yaitu kehidupan akhirat, di mana dia berasal dari kehidupan tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama kita terdahulu, di antaranya Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya, mereka mengatakan, man nafasaka fid dunya fanafishu fil akhirah. Jika ada orang yang berhasil mengalahkanmu dalam kehidupan dunia, kalahkan dia dalam kehidupan akhirat. Kalahkan dia dalam kehidupan akhirat. Tidak apa-apa kalau kita kalah dalam kehidupan dunia. Bukan berarti kita tidak diperintahkan untuk berusaha menjadi yang lebih baik dalam kehidupan dunia. Kita tetap diberikan usaha, kita tetap diperintahkan untuk berusaha. Tapi kata mereka, jika ada orang yang mengalahkan kita dalam kehidupan dunia, dalam urusan dunia, tidak masalah, berusahalah untuk mengalahkan dia dalam urusan akhirat. Karena urusan dunia hanyalah sebentar. Urusan dunia Allah gambarkan di dalam Al-Quran sebagai mata'ul gurur, kesenangan sementara yang banyak menipu manusia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah, kecuali kehidupan sementara, kesenangan sementara yang banyak menipu manusia. Berapa banyak manusia tertipu dengan kehidupan dunia. Bahkan ada di antara mereka yang sampai rela menjual agamanya hanya karena kehidupan dunia itu. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Allah kata Nabi SAW, ada orang yang sampai berani dan rela menjual agamanya hanya karena sebahagian kecil dari urusan dunia yang ingin dia dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Lihatlah Fir'aun, manusia yang paling durhaka yang pernah ada di muka bumi ini, jemaah sekalian. Fir'aun bahkan dia mengatakan, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Bukankah aku pemilik semua kerajaan Mesir ini, dan lihatlah sungai-sungai mengalir di bawah kakiku. Kesombongannya Fir'aun. Tapi apakah dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala justru menyelamatkan jasadnya Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang beriman yang datang setelahnya. Al-yawma nunajjika libadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah, pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Lihatlah Qarun, bagaimana dengan hartanya yang sampai kunci dari gudang hartanya saja harus dipikul dan dibawa oleh beberapa puluh hewan untuk mengangkut kunci dari gudangnya, harta Qarun. Tapi di manakah Qarun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah tenggelamkan ke perut bumi. Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan beserta dengan harta-hartanya ketika dia tidak mau beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Seorang yang kaya raya tapi beriman kepada Nabi, mengikuti jalannya Nabi, dan tidak pernah bosan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pernah datang ke hadapan Nabi membawa semua hartanya untuk dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi bertanya kepadanya, "Wa madza tarakta li ahlika ya Abu Bakar?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar dengan keyakinan dan keimanannya yang kokoh, beliau menjawab kepada Nabi, taraktu lahumullah wa rasulah. Aku meninggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Cukup untuk aku. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang datang kepada Nabi dengan setengah hartanya. Ketika Nabi bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar mengatakan, taraktu lahum mithlahu. Aku tinggalkan untuk mereka yang serupa dengan yang aku bawa untukmu wahai Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang juga diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala.
tapi dunia yang Allah berikan kepada mereka tidak membuat mereka lupa dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat mereka lalai dari beribadah kepada Allah. Makanya mereka tetap dimuliakan oleh Allah, sementara Firaun dan Qarun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda mereka. Maka kesimpulannya jemaah sekalian, Allah tidak melarang kita untuk memperbanyak dunia kita, Allah tidak melarang kita. Tapi yang Allah murkai, Allah benci adalah orang-orang yang tertipu dengan dunianya, yang membuat dia lupa dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jika pada khutbah pertama tadi kami sebagai khatib telah menyampaikan bahwa orang-orang yang diberikan dunia, diberikan kekayaan, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka tidak lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika mereka diberikan dunia oleh Allah dan mereka lupa dari beribadah kepada Allah, pada saat itu mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Allah, tapi kalau mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka dihinakan oleh Allah. Contohnya adalah Firaun, Qarun dan yang lainnya. Maka perlu kita pikirkan jemaah sekalian, bagaimana lagi dengan orang yang Allah tidak berikan dunia kepadanya, Allah tidak berikan kekayaan kepadanya, justru Allah berikan keterbatasan, bahkan mohon maaf, bahkan ada di antara mereka yang Allah berikan kemiskinan dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bahasa kasarnya sudah miskin, tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah berikan kekayaan seperti Firaun saja, seperti Qarun, diberikan kekayaan tapi tidak mau beribadah kepada Allah, Allah hinakan. Allah hinakan. Bagaimana lagi dengan orang yang sudah tidak diberikan dunia oleh Allah dan tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka akan double hinanya, akan double celaannya dari Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jemaah sekalian, saya ingin mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua, kehidupan dunia ini sekadarnya saja. Semuanya telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah dibagikan oleh Allah, dan kehidupan akhirat belum ada jaminannya untuk kita. Maka dunia ini kita jadikan sebagai tempat untuk mengejar yang belum pasti, yang belum ada jaminannya untuk kita. Kita kejar semampu kita untuk mendapatkan yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, menolong kita semua, menjaga keimanan kita di dalam jiwa dan di dalam dada kita, agar supaya kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.